Di sebuah desa A terdapat pabrik kerupuk di mana salah satu karyawannya bernama Rita. Beliau berusia 23 tahun. Di pabrik tersebut waktu kerjanya yaitu 8 jam dan diberikan waktu istirahat hanya 1 jam. Sebagian besar karyawannya, salah satunya yaitu Rita, mengeluh nyeri pinggang dikarenakan posisi kerja duduk selama 8 jam. Kemudian ketika Rita pulang dari tempat kerjanya, Rita bertemu dengan teman SMA-nya yang ternyata teman SMA tersebut bekerja sebagai perawat di salah satu puskesmas di desanya. Rita, baru pulang kerja ya, Ta? Rara. Ya nih aku baru pulang kerja. Mana pinggangku sakit banget lagi. Aduh. Kok bisa, Ta? Emang kamu kerja di mana? Ini loh, Ra. Pinggangku rasanya sakit banget. Aku tuh kerja di pabrik kerupuk itu. Oh, di sana ya. Coba cerita sama aku sini biar aku tahu permasalahan pada pinggangmu. Jadi gini, aku tuh sebenarnya udah lama banget kerja di pabrik kerupuk itu. Aku tuh kerjanya duduk terus, duduknya lama, lah sekitar 8 jaman. Apa karena kurang pergerakan kali ya, jadi pinggang aku sakit. Oh, gitu ya, Ta. Kamu sudah pernah coba periksa ke pelayanan kesehatan belum terkait keluhanmu? Belum, Ra, aku belum sempat pergi periksa, soalnya aku kerja jadwalnya padat banget. Gimana ya aku mengobati nyeri pinggangku ini? Kalau saranku sih, mending kamu periksa dulu aja, Ta, ke puskesmas tempat kerjaku. Sekalian nanti mampir ke puskesmas tempatku. Oke, siap. Nanti kalau aku ada waktu, aku tak main ke puskesmas sekalian mau konsultasi. Siap, aku tunggu ya kedatanganmu. Akhirnya mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Rara mendapat jadwal shift pagi di puskesmas. Ia segera menceritakan tentang keluhan temannya semalam kepada teman kerjanya, sehingga mereka berencana untuk melakukan pendidikan kesehatan. Mbak, kemarin saya ketemu dengan teman SMA saya. Nah, dia itu mengeluh kesakitan di bagian pinggangnya karena bekerja dengan duduk selama 8 jam. Nah, lalu dia itu meminta saran terkait keluhannya kepada saya, Mbak. Ya, terus saya sarankan untuk periksa ke pelayanan kesehatan terlebih dahulu. Namun, kelihatannya tidak ada waktu luang untuk memeriksakan keluhannya. Menurut kalian baiknya gimana ya? Kalau menurut saya lebih baik melakukan pendidikan kesehatan kepada beberapa karyawan pabrik untuk menambah wawasan atau pengetahuan agar juga mereka paham tentang pentingnya kesehatan untuk diri mereka. Menurut aku seperti itu. Bagaimana? Ide bagus tuh, Mbak. Jadi, kita meminta persetujuan dulu kepada kepala ruang dan dokter ya. Baik, kalau begitu nanti saya dan Mbak Tina saja yang menemui untuk meminta persetujuan. Kemudian perawat 2 dan perawat 3 pun meminta persetujuan kepada kepala ruang dan dokter terkait pendidikan kesehatan yang telah direncanakan. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, Mbak. Silahkan masuk, silahkan duduk. Sebelumnya kesini ada keperluan apa ya, Mbak? Jadi begini Bu, tujuan saya datang kemari ingin menyampaikan tentang keluhan pasien di tempat kerjanya. Pasien tersebut merupakan teman dari perawat Rara. Pasien tersebut mengeluh pada bagian pinggangnya karena duduk selama 8 jam saat bekerja. Kemudian pasien tersebut belum sempat datang ke pelayanan kesehatan karena tidak ada waktu untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya. Jadi saya dan rekan-rekan saya memiliki rencana untuk melakukan pendidikan kesehatan kepada karyawan pabrik nanti besok. Di sini kami meminta persetujuan kepada Ibu untuk dilakukannya pendidikan kesehatan tersebut. Bagaimana, Bu? Kalau dari saya sendiri, saya akan mengizinkan Mbak, bagaimanapun juga mereka yaitu masyarakat yang membutuhkan pendidikan kesehatan, yaitu tentang betapa pentingnya mereka menjaga kesehatan mereka sendiri. Iya, saya juga setuju. Sebenarnya biar mereka bisa manajemen diri mereka sendiri.
Dan kemudian pada pasien yang memiliki nyeri pada pinggang dapat berkurang. Kalau bisa ketika besok melaksanakan pendidikan kesehatan, silakan kalian mencari tahu siapa saja yang memiliki keluhan sakit pinggang atau nyeri pinggang atau keluhan yang lainnya. Kemudian silahkan kalian sarankan untuk segera memeriksakan ke puskesmas agar segera saya tangani. Iya, nanti akan kami sampaikan, Dok. Lalu, kapan kalian akan melaksanakan kegiatan tersebut, Mbak? Kami berencana akan melaksanakan minggu akhir ini, Bu. Baik, berarti kalian besok segera bertemu dengan pihak perwakilan pabrik untuk koordinasi pelaksanaan pendidikan kesehatan pada pekerja pabrik. Nanti akan kami berikan surat izin untuk pelaksanaan tugas kalian pada hari Sabtu, dan kebetulan sekali itu hari Sabtu di puskesmas libur, hanya petugas UGD saja yang masuk. Kalian bisa manfaatkan waktu itu untuk pendidikan kesehatan kepada pekerja pabrik. Baik, terima kasih atas izinnya dan masukannya. Kalau begitu, saya izin memasukkan diri terlebih dahulu. Nanti kalau ada informasi, apabila ada hal yang belum sesuai, bisa kita laksanakan. Iya, sama-sama. Semoga lancar ya pelaksanaannya. Amin. Iya, dokter. Kami izin pamit. Kemudian perawat 2 dan perawat 3 pun kembali ke dalam ruangan mereka dan mengajak temannya yang ingin ikut dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kesehatan. Risa, aku dengar-dengar katanya kita mau melaksanakan pendidikan kesehatan pada pekerja pabrik ya? Iya, nanti akan ada pelaksanaan pendidikan kesehatan di sana. Kapan itu rencananya untuk kegiatan tersebut? Akhir minggu ini, tapi perlu ada pihak perwakilan dari puskesmas untuk meminta izin kepada humas di pabrik tersebut. Jika kalian berdua ingin ikut, tidak apa-apa. Iya, boleh, nanti aku juga ikut menemani ke sana. Puspa sama saya saja untuk menjadi perwakilan dari pihak puskesmas. Nanti biar kata yang menjadi penyuluh kegiatan di sana bagaimana? Boleh, nanti akan aku siapkan materi apa saja yang perlu diedukasikan kepada pekerja pabrik. Setelah mendapatkan surat izin, pihak puskesmas mengirimkan perwakilan untuk menemui bagian humas pabrik untuk meminta izin pelaksanaan pendidikan kesehatan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, saya perawat Puspa dan ini rekan saya perawat Tina. Kami dari Puskesmas Unjani. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk meminta izin kepada pihak manajemen pabrik untuk melakukan pendidikan kesehatan mengenai hazard ergonomi. Hal tersebut dikarenakan terdapat keluhan pada pekerja pabrik Bapak mengenai sakit pinggang karena posisi duduk yang salah. Oh, begitu ya. Silakan saja jika pihak puskesmas ingin melakukan kegiatan edukasi kepada pekerja-pekerja di sini. Kalau boleh tahu, kenapa mau dilaksanakan kegiatan tersebut? Kami berencana akan melaksanakan di akhir minggu ini pukul 8 pagi sampai selesai ya Pak. Apakah bisa? Kebetulan sekali, di sini 5 hari kerja. Akan tetapi biasanya akhir minggu dipakai untuk kegiatan kebersamaan seperti acara senam bersama dan acara lainnya. Nanti akan kami kasih tahu kepada karyawan pabrik kalau ada pendidikan kesehatan. Nanti saya juga akan memberitahu kepada atasan untuk kegiatan dari puskesmas ini. Untuk pelaksanaan kegiatan biasanya diadakan di halaman depan musola pabrik. Baik Bapak, jadi besok kami dan teman-teman perawat lainnya akan datang ke pabrik untuk melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan kepada pekerja pabrik. Oh iya Bapak, ini surat dari puskesmas untuk kegiatan pelaksanaan pendidikan kesehatan. Oke, saya terima surat izinnya. Semoga besok lancar
pelaksanaan kegiatannya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas isinya dan ketersediaannya waktunya, dan kami di sini pamit untuk menginformasikan dan mempersiapkan kebutuhan yang akan kami bawa. Iya Mbak, sama-sama. Keesokan harinya, perawat puskesmas datang ke pabrik kerupuk untuk melakukan pendidikan kesehatan pencegahan hazard ergonomis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan yang diselenggarakan dari Puskesmas Unjani pada hari Sabtu pagi ini. Dimohon untuk semua karyawan dimanfaatkan waktu-waktu yang berharga ini untuk diambil ilmunya, dan diharapkan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada mbak-mbak perawat. Langsung saja saya serahkan waktunya kepada mbak-mbak perawat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bapak Erik selaku humas pabrik di sini. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya perawat Tata dan didampingi keempat rekan saya, yaitu perawat Tina, kemudian perawat Sinta, perawat Elsa, dan perawat Puspa. Kami dari Puskesmas Unjani Yogyakarta. Tujuan kami datang ke sini adalah memberikan pendidikan kesehatan terkait pencegahan hazard ergonomis yang dapat terjadi di tempat kerja. Di sini kami izin meminta waktunya selama 40 menit. Apakah teman-teman semua sudah siap? Baik, yang pertama saya akan jelaskan terkait dengan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau dapat disebut dengan K3. Jadi yang dimaksud dengan K3 merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan di tempat kerja agar terciptanya suasana yang aman, sehat, dan terbebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat membantu dalam melindungi para pekerja dan kecelakaan akibat kerja, serta membantu dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam bekerja. Ternyata juga dijelaskan jika K3 tidak terpisahkan dari sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Sus. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lebih dahulu, selanjutnya untuk materi atau pembahasan yang berikutnya terkait dengan potensi bahaya ergonomis yang akan dijelaskan kepada perawat Tina. Silakan perawat Tina untuk memberikan penjelasan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang dimaksud dengan potensi bahaya ergonomi yaitu merupakan suatu bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, misalnya faktor dari alat kerja ataupun dari sumber daya manusianya sebagai operator yang mengoperasikan alat kerja tersebut, namun tidak secara efisien. Kemudian selain itu juga disebutkan setiap kegiatan kerja ataupun tempat kerja yang dapat menimbulkan tekanan terhadap fisik maupun jiwa. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut perlu diperhatikan terkait dengan desain tempat kerja dan juga perlu diperhatikan dari cara kerja para pekerja sehingga dapat senyaman mungkin dengan bagian tubuh. Kemudian sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk untuk pembahasan berikutnya? Saya Sus, izin bertanya untuk dampak potensi bahaya ergonomi itu apa saja ya Sus ya? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Saya akan jawab pertanyaannya. Dampak dari bahaya ergonomi itu dapat berisiko terjadinya nyeri punggung, nyeri sendi, nyeri otot, dan bahkan luka memar pada daerah di mana postur tubuh itu salah. Pada postur tubuh yang salah saat melakukan pekerjaan berulang. Apakah dapat dipahami? Baik Sus, saya jadi lebih paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin tanya, Sus, posisi yang baik dan benar ketika bekerja itu bagaimana ya? Baik Mbak, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi untuk posisi yang baik dan benar saat bekerja yaitu duduk dengan punggung lurus dan bahu di belakang dengan bokong
nyentuh sandaran kursi atau bisa dengan pemberian gulungan handuk kecil pada sandaran kursi. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara duduk di ujung kursi dan membungkuk karena tubuh ditegakkan, kemudian tahan beberapa detik. Nah, setelah itu posisi tersebut dilepaskan secara ringan, yaitu sekitar 10 derajat. Baik Mbak, apakah sudah bisa dipahami? Sudah paham Sus, sekarang saya mengerti karena kemarin saya mengalami sakit pinggang. Sekarang saya sudah paham terkait dengan hazard ergonomi. Alhamdulillah kalau begitu nanti Mbak bisa setelah ini datang ke Puskesmas Insani ya untuk bisa konsultasi lebih lanjut. Ya Sus, terima kasih banyak ya. Mbak, sama-sama. Iya, terima kasih kepada perawat Tina, perawat Elsa, dan perawat Sinta yang sudah menjelaskan dan membantu menjawab pertanyaan dari karyawan pabrik. Untuk materi selanjutnya yaitu cara pencegahan abjad ergonomis. Pencegahan terjadi abjad ergonomis antara lain yaitu kita harus memahami sesuai dengan SOP dalam melakukan pekerjaan ini. Dan untuk melakukan cara kerja yang baik dan dalam SOP dan ergonomis secara baik dan benar yaitu kita harus memperhatikan tanda-tanda peringatan yang ada di lokasi kerja kita dan untuk mengantisipasi apakah adanya bahaya atau tidak. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh perawat Puspa. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak pekerja yang tidak memperhatikan ergonomi ya. Untuk yang pertama yaitu kondisi yang berbahaya seperti tidak aman dari mesin, peralatan, bahan, dan lain-lain, lingkungan kerja, proses kerja, sifat kerja, dan cara kerja. Untuk yang kedua adalah perbuatan yang berbahaya yaitu perbuatan dari manusia yang dapat terjadi antara lain karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana seperti cacat tubuh, kelebihan dan kelemahan daya tahan tubuh, sikap dan perilaku kerja yang tidak baik. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu penanganan hazard ergonomi di tempat kerja dengan menggunakan APD atau angkat pelindung diri. Nah, APD ini merupakan langkah yang dilakukan untuk berfungsi untuk mengurangi keparahan akibat dari bahaya yang ditimbulkan. Contohnya penggunaan masker dan sarung tangan pada saat bekerja. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Sus, cukup. Kalau saya sudah cukup paham Sus. Baik, jika dari teman-teman semua sudah paham, saya akan bertanya ya mengenai materi yang sudah kami sampaikan tadi untuk mengevaluasi jika materi yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Nah, apakah teman-teman di sini ada yang masih ingat bagaimana cara pencegahan dari hazard ergonomi? Pencegahan hazard ergonomi yaitu yang pertama memahami SOP dalam pekerjaan, kemudian melakukan cara kerja yang baik sesuai dengan SOP. Selanjutnya memperhatikan tanda-tanda peringatan yang ada pada lokasi kerja. Baik, benar sekali ya Mbak. Nah, untuk semuanya saya rasa untuk materi yang kami jelaskan sudah cukup jelas ya, sudah diterima baik oleh semua teman-teman. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua, saya rasa untuk kegiatan hari ini sudah cukup. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.